Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis teori semiotika, speech act theory, dan naratif. Apa itu semiotika? Semiotika berasal dari Yunani, yang berarti semio adalah tanda, sehingga semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Selanjutnya adalah manfaat dari semiotika. Yang pertama adalah mempelajari bagaimana manusia memaknai suatu tanda. Yang kedua, mempelajari persepsi manusia terhadap suatu tanda. Dan yang ketiga, meminimalisir kesalahpahaman. Konsep pemikiran semiotika menurut Roland Barthes, yaitu ada denotasi dan konotasi. Yang kedua ada mitos atau mitologis. Denotasi dan konotasi. Denotasi yaitu maknanya bersifat literal dan eksplisit. Dan konotasi maknanya telah mengalami perluasan sehingga bersifat implisit. Contohnya adalah tangan kanan. Denotatif tangan sebelah kanan dan konotatif orang kepercayaan. Contohnya, Sarah merupakan tangan kanan dari Pak Farid. Berikutnya ada peta tanda dari Roland Barthes. Yang pertama ada penanda, yang kedua ada petanda, yang ketiga ada tanda denotatif, yang keempat ada penanda konotatif, yang kelima ada petanda konotatif, dan yang keenam ada tanda konotatif. Konsep tanda atau sign dalam semiotika Roland Barthes, tanda merupakan produk dari penanda yang terbentuk dari penanda atau konotatif dan petanda atau denotatif. Contoh sistem pemaknaan tanda. Contohnya ada menara Eiffel merupakan sebuah penanda. Sedangkan ketika melihat menara Eiffel, petanda secara aspek mental yang muncul dalam benak kita adalah Paris dan Perancis. Barthes menyebut mitos adalah suatu sistem komunikasi atau suatu pesan. Mitos bukanlah objek pesan, namun cara menyatakan pesan. Mitos merupakan penandaan dalam menghasilkan makna konotasi yang berkembang menjadi denotasi. Kode teka-teki. Kode teka-teki merupakan unsur struktur yang utama dalam narasi tradisional. Ada kode hermeneutika, ada kode proartetik, dan kode simbiolik. Lalu ada kode kultural dan kode semik. Kode hermeneutika merupakan teka-teki yang berkisar pada harapan para pembaca untuk mendapatkan kebenaran bagi pertanyaan yang muncul dalam teks. Kode proaretik merupakan kode tindakan. Kode ini didasarkan pada konsep proaresi. Kode simbiolik merupakan kode pengelompokan atau konfigurasi yang gampang dikenali karena kemunculan yang berulang-ulang. Kode kultural yang berwujud sebagai semacam suara kolektif yang anonim dan otoratif. Kode semik, kode yang memanfaatkan isyarat, petunjuk, atau kilasan makna yang timbul oleh penanda-penanda tertentu. Speech act theory atau teori tindak tutur merupakan teori yang dikembangkan oleh John Searle. Teori ini dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana orang mencapai sesuatu dengan kata-kata mereka. Setiap kali seseorang membuat pernyataan, orang tersebut telah mencapai satu atau lebih dari 4 hal, yaitu yang pertama, tindak ucapan. Yang kedua, tindakan proporsional. Yang ketiga, tindakan ilokusi, dan yang keempat, tindakan perlokusi. Searle menguraikan jenis tindakan ilokusi menjadi 5, yaitu yang pertama, asertif. Asertif adalah pernyataan yang membuat pembicara mendukung kebenaran proposisi. Ini mencakup tindakan seperti menyatakan, menegaskan, menyimpulkan, dan percaya. Yang kedua ada direktif. Direktif adalah tindakan yang berusaha membuat pendengar melakukan sesuatu, yaitu perintah, permintaan, permohonan, doa, permohonan, ajakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komisif, mengikat pembicara pada tindakan di masa depan, terdiri dari hal-hal seperti berjanji, bersumpah, mengontrakkan, dan menjamin. Yang keempat ada ekspresif.
Ekspresif adalah tindakan yang mengkomunikasikan beberapa aspek keadaan psikologis pembicara, seperti berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menghibur, dan menyambut. Yang kelima ada deklarasi. Deklarasi dirancang untuk menciptakan proposisi yang sangat tegas atau membuatnya demikian. Contohnya termasuk pengangkatan, pernikahan, pemecatan, dan pengunduran diri. Setiap tindakan ilokusi harus mematuhi seperangkat aturan konstitutif dasar untuk dihitung sebagai ilokusi. Aturan memberitahu kita apa arti sesuatu. Ada dua jenis aturan, yaitu yang pertama konstitutif, aturan yang memberitahu seseorang cara menafsirkan sesuatu, apakah sebagai janji, peringatan, permintaan, atau sesuatu yang lain. Jenis aturan konstitutif ini yakni berlaku untuk berbagai macam tindakan ilokusi, seperti meminta, menegaskan, bertanya, berterima kasih, menasihati, memperingatkan, menyapa, dan memberi selamat. Yang kedua ada regulatif. Aturan regulatif memberikan pedoman untuk bertindak. Perilaku diketahui dan tersedia sebelum digunakan dalam tindakan, dan mereka memberitahu kita bagaimana menggunakan ucapan untuk mencapai maksud tertentu. Fungsi tindak tutur asertif. Fungsi tindak tutur memberitahukan. Fungsi asertif bermaksud menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kebenaran proposisi atau pernyataan yang diungkap. Fungsi tindak tutur direktif. Fungsi direktif adalah fungsi tindak tutur ilokusi bertujuan untuk meminta lawan tutur melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu efek terhadap tindakan yang dilakukan oleh penutur. Yang ketiga ada tindak tutur ekspresif atau evaluatif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, seperti mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan, dan mengkritik. Yang keempat ada fungsi tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk mendorong pembicaraan melakukan sesuatu seperti berjanji, bernazar, bersumpah, dan ancaman. Teori paradigma naratif. Secara umum, teori naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akar pemikiran Fisher berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Pengurangan ketidakpastian teori dari Charles Berger. Inti dari teori ini adalah asumsi bahwa ketika orang asing bertemu, keprihatinan adalah salah satu pengurangan ketidakpastian atau meningkatkan prediktibilitas tentang perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam berinteraksi. Ketidaktahuan antar pribadi bukanlah kebahagiaan, itu membuat frustasi. Berger berpendapat bahwa kami dorongan untuk mengurangi ketidakpastian tentang kenalan baru, mendapatkan dorongan dari siapa aja. Dalam teori ini, Fisher menyatakan 5 asumsi, yakni yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Yang kelima, seseorang mengalami dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih cerita yang ada. Dialektika relasional dari Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Dialektika relasional menyoroti ketegangan, perjuangan, dan kekacauan umum, ikatan pribadi yang erat. Menurut Baxter, cara terbaik kita bisa memahami hubungan dialektika adalah dengan melihat narasi di mana wacana yang saling bersaing terukir. Selanjutnya adalah 3 kondisi sebelumnya. Yang pertama, antisipasi interaksi di masa depan. Contohnya, kami tahu kami akan melihatnya lagi. Dan yang kedua, nilai insentif. Contohnya, mereka memiliki sesuatu yang kita inginkan. Dan yang ketiga ada penyimpangan. Contohnya,
mereka bertindak dengan cara yang aneh. Baik, terima kasih sudah menyimak video dari saya. Jika ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.